Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala azza min qail kullu nafsin dha'iqatul maut. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tiap-tiap Jumat tak lupanya khatib mewasiatkan, khususnya kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada jemaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Dengan hati yang ikhlas dan didasari dengan keimanan dan keyakinan akan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun khutbah yang disampaikan pada kali ini yaitu ajal pasti akan datang. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Namun sudahkah kita menjalankan ibadah kepada Allah untuk mengisi bulan-bulan yang kita lalui? Tanpa terasa ajal semakin dekat di depan kita. Maka daripada itu, marilah kita koreksi diri kita sebelum terlambat. Kemudian jika kita telah banyak melakukan kebaikan, marilah kita tingkatkan. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan jika selama di dunia digunakan untuk perlakuan maksiat, maka marilah kita hentikan kemaksiatan itu sekarang juga. Karena ajal akan datang kepada kita tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak pandang tua maupun muda, jikalau Allah menghendaki, maka ajal itu akan datang menjemput kita. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, maka tatkala ajal mereka telah tiba, tidak dapat diundur dan dimajukan sedikit pun. Jadi jika ajal telah datang, maka akan datang waktu itu juga. Tidak akan dapat dipercepat ataupun diperlambat sedikit pun. Maka daripada itu, kita harus siap mulai sekarang. Jika kita dijemput oleh ajal, sementara kita telah banyak melakukan kebaikan, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, yang akan diberikan anugerah yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang mukmin di akhirat nanti, yaitu surga. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan dan dosa dan belum bertaubat, lantas secara tiba-tiba ajal datang menjemputnya, maka penyesalan yang akan menemaninya. Ia akan menerima balasan yang setimpal sesuai apa yang mereka perbuat di atas dunia. Allah akan membalas amal perbuatan seseorang. Jikalau amal perbuatannya baik, maka akan dibalas dengan kebaikan pula.
Dan jika selama di dunia digunakan untuk perbuatan yang keji, maksiat dan dosa, maka Allah akan membalasnya dengan siksa. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, perbuatan ini zahir maupun batin, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadangkala di mata manusia pandangannya baik, namun sebaliknya buruk di mata Allah. Disebabkan niatan ingin mendapatkan pujian dari manusia ataupun ingin mencari keuntungan dunia, bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesukaan dipuji dari manusia adalah membutakan hati dan menilukan telinga, yaitu tidak mau mendengarkan kebenaran dan menolak ajakan ataupun saran yang baik. Maka konsekuensinya adalah dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal baik maupun amal buruk. Oleh sebab itu, kita harus pandai memanfaatkan umur yang dikaruniakan oleh Allah ini. Karena umur ini juga amanat dari Allah yang diberikan kepada kita, yang kita harus menjalankannya dengan mengumpulkan amal soleh. Jikalau kita gunakan umur ini untuk banyak-banyak mengumpulkan amal kebaikan, maka kita akan diberi anugerah oleh Allah berupa surga yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan, dan kita kekal di dalamnya. Demikianlah khutbah yang disampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa yastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, khatib selalu berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa arti kata menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, judul khutbah khatib pada malam hari ini yaitu Rasulullah SAW sebaik-baik suri tauladan. Sebagai seorang Rasul, Nabi SAW adalah sebagai seorang Rasul, Nabi SAW seseorang yang tinggi akhlaknya, baik dalam perkataan, ucapan dan perbuatannya. Beliau terpelihara daripada sifat-sifat yang jahat, keji, zalim dan iri hati. Bahkan beliau adalah seorang yang terjamin bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu, para hadirin, janganlah kita ragu-ragu untuk menjadikan beliau sebagai figur yang dapat kita contoh dan kita tiru. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Adzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yawmil akhir
Sadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu bagi kita semua contoh-contoh yang baik. Bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhir. Ayat ini adalah penegas bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang figur yang baik dan tidak ada duanya. Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji anak beliau dalam Al-Qur'an. Mungkin hanya ini khutbah khatib pada malam hari ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza linahtadiya wa ma kunna laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin para tamu salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat rahmat dan nikmat serta karunia-Nya Allah lah kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, umur yang panjang untuk berkumpul di lapangan yang insya Allah diberkahi Allah ini. Bukan sedikit betapa banyak yang diberikan Allah kepada makhluk-makhluknya, tetapi kita selaku umatnya mampu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mampu menghargai dan mensyukuri nikmat yang Allah yang berikan kepada kita. Logikanya seorang manusia itu mampu menikmati tetapi belum tentu mampu mensyukuri. Jadi harus bahkan wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik itu sedikit apalagi yang banyak. Salawat berangkaikan salam tak lupa dan tak luputnya kita kirimkan kepada baginda alam, yakninya habibana wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mulianya di mata manusia, hamba yang mulianya di mata manusia dan di mata Sang Pencipta. Tidak banyak perintah dan harapan kita para hadirin, hanya satu, semoga kita mendapatkan syafaatnya dan diakui umatnya di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, khatib selalu berwasiat kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk menuju rasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah. Andai nyatanya ibadah solat kita lancarkan, ibadah puasanya kita laksanakan, ibadah zakatnya kita kerjakan, tetapi kita selalu bermaksiat dan berbuat salah kepada Allah masih kita tunaikan, jangan ngaku kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Baiklah, adapun judul khutbah khatib pada kali ini yaitu tolak ukur seorang penuntut ilmu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu nasihat Imam Luqmanul Hakim yaitu tuntutlah ilmu jikalau kamu orang yang miskin dan fakir, dia akan menjadi harta bagimu, dan tuntutlah ilmu jikalau kamu orang yang kaya, maka ia akan menjadi senjata bagimu. Seorang yang penuntut ilmu di jalannya Allah, yang benar-benar menuntut ilmu di jalannya Allah, itu selalu dihadirkan dengan rintangan, masalah dan musibah yang bertubi-tubi.
baik itu dari segi kesehariannya maupun yang lain-lain. Tetapi kita sebagai manusia, kita sebagai penuntut ilmu, tidak diukur bahwasanya tidak boleh mengeluh dengan apa yang kita hadapkan setiap harinya. Sebagaimana tolak ukur seorang penuntut ilmu dilihat dengan apa yang bukan dilihat dengan apa yang ia miliki, tetapi dilihat dengan mampu ia mempraktekkan dan mengamalkan apa yang ia dapatkan meskipun ilmu itu hanya sedikit. Sebagaimana yang telah dipelajarikan dalam kitab Tanqihul Hadis yang berbunyi, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu ayyusalla alfa raka'atin tatawwu'an." Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan dan barang siapa yang belajar akan satu bab saja, baik itu ia tidak mengamalkannya apalagi mengamalkannya, lebih baik daripada seseorang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan saja hadirin, tidak sedikit yang kita pelajarkan selama ini, apalagi kita sering mengamalkan ilmu yang kita pelajari selama ini, baik itu sedikit apalagi yang banyak. Seorang penuntut ilmu, para ulama, para kiai, para ustaz terdahulu menuntut ilmu tidaklah mudah yang semudah kita bayangkan saat ini. Zaman dahulu para kiai, para ustaz, para ustazah, malamnya ia mengaji Al-Quran, malamnya ia mengaji kitab-kitab, tetapi siangnya ia berperang melawan musuh-musuh agama, ia berperang melawan para musuh dunia. Lantas tidak sewajarnya kita sebagai santri untuk mengeluh dan berputus asa dengan situasi yang kita hadapkan saat ini. Satu hal yang perlu kita ingat, Habib Umar bin Hafiz pernah mengatakan, jika kamu ingin melihat indahnya fajar pagi, maka kamu harus menempuh gelapnya malam. Dari kutipan Habib Umar bin Hafiz tadi sudah jelas, jika kita ingin sukses di kemudian hari, maka kita harus bersusah payah untuk hari ini. Lagi pula definisi sebuah perjalanan hidup dibentuk dengan apa yang kita lakukan saat ini, bukanlah saat di hari esok. Mungkin hanya ini khutbah khotib yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga menjadi tonggak di waktu licin dan bisa menjadi lampu di waktu gelap. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum wa barakallahu li wa lakum wa lisa'id wa barakallahu li wa lakum wa barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak bosan-bosannya menyampaikan wasiat takwa, khususnya buat khatib sendiri, umumnya buat para hadirin sekalian, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah-perintahnya Allah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, akan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan-larangannya Allah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Adapun judul khutbah khatib pada malam hari ini yaitu Rasulullah adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang rasul, Nabi Muhammad adalah seseorang yang tinggi akhlaknya.
baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatan, sehingga beliau terpelihara dari sifat jahat dan keji, zalim dan iri hati, sehingga beliau adalah seseorang yang terjamin bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti. Maka daripada itu, jangan kita ragu-ragu untuk menjadikan beliau sebagai figur yang dapat kita contoh dan kita tiru. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu bagi kamu sekalian contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan kedatangan hari kiamat. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini penegas bahwa memang Rasulullah itu adalah seseorang yang figur yang tidak ada duanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau di dalam Al-Quran. Kalau kita mau mencontoh akhlak Rasulullah, berarti kita termasuk orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan kedatangan hari kiamat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya tadi. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah lebih sempurna, bahkan paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Memang sepantasnya kita memiliki akhlak yang luhur seperti akhlak Rasulullah. Meskipun kita tidak dapat mencontoh akhlak beliau 100%, dan memang itu tidak mungkin, maka daripada itu kita harus berusaha mencontoh akhlak beliau paling tidak 75% ataupun 50%. Jangan sampai sama sekali kita tidak ada mencontoh akhlak beliau Rasulullah SAW. Demikianlah khutbah khatib pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan kehidupan ini sebagaimana Rasulullah menjalankan kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan, alladzi nahana 'an fi'lil munkarati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa'malu salihan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Adapun yang dimaksud dengan takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa dalam menurut Imam Ad-Dailami berkata, la mu'ayyinu illallah, tidak ada pertolongan kecuali Allah, wala dalilu illa Rasulullah, tidak ada petunjuk kecuali Rasulullah, wala zada illa taqwa, tidak ada bekal kecuali takwa, wala amala illa sabr, dan tidak ada amalan kecuali sabar. Takwa juga berarti kesadaran dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai beliau, maka seharusnya kita meniru akhlak beliau walaupun tidak sampai 50%. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah khatib pada Jumat kali ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi kita semua. Sebagai seorang rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang tinggi akhlaknya, baik dari segi ucapan maupun perkataan. Bahkan beliau adalah seseorang yang dipelihara oleh Allah dari kecil daripada perbuatan jahiliyah seperti zalim, iri hati, mungkar dan lain sebagainya. Beliau adalah seseorang yang dijamin oleh Allah mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Oleh karena itu, maka janganlah kita ragu untuk menjadikan beliau sebagai contoh dalam keseharian kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW itu contoh yang baik bagi kamu sekalian dan bagi orang yang mengharap ridha Allah dan pada hari akhir. Ayat ini merupakan penegas bahwasanya tidak ada seorang pun yang di muka bumi ini seperti Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau dalam Al-Qur'an. Sebagai seorang manusia, maka sepatutnya kita mencontoh amal perbuatan beliau. Hanya karena adablah pembeda antara manusia dan makhluk yang lainnya. Jikalau ada pada manusia itu akhlak yang bejat, maka itu adalah lebih daripada binatang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin hanya inilah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.